Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang selalu dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua jemaah. Tentunya bukti kesyukuran kita atas segala nikmat ini tidaklah hanya sebatas kalimat ucapan alhamdulillah. Sebab jemaah, kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat tahmid, kalimat pujian. Kalau kita buktikan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya sebatas ucapan kalimat alhamdulillah, maka di sana kaum musyrikin kafirin, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah bagaimana lisan kita, hati kita mampu untuk mengucapkan, mampu untuk mengakui, mampu untuk meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan nikmat rezeki kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata jemaah. Kemudian tatkala lisan kita, hati kita telah mampu untuk mengucapkan, mengakui, meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan rezeki kebaikan kepada kita, maka selanjutnya adalah kita gunakan, kita manfaatkan nikmat itu di atas ketaatan, di atas ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kaum muslimin jemaah salat Isya dan tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang kita pahami bersama bahwasanya begitu sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saking banyaknya nikmat ini, Allah telah tegaskan kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung kembali nikmat demi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita jemaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam salah satu firman-Nya, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan kami telah datangkan kepada kalian apa-apa yang kalian butuhkan, apa-apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah cukupkan semua kebutuhan kita. Allah telah datangkan apa yang kita butuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jikalau kalian menghitung-hitung apa saja telah Allah datangkan kepada kita jemaah, la tuhsuha, pasti dan pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu demi satu, menyebut kembali satu demi satu nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jemaah. Oleh sebab itu, kewajiban kita sebagai muslimin, mukminin adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun jamaah, sangat disayangkan banyak fakta di lapangan tidak sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa jemaah?
Maknanya banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lupa kepada Allah sebagai pemberi nikmat, pemberi rezeki kepadanya. Dan di antara sekian banyak nikmat jamaah yang Nabi kita khususkan, akan nikmat ini manusia banyak lalai, manusia banyak lupa, terpedaya, tidak sadar kalau ia berada di atas suatu nikmat, adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, Rasulullah khususkan dua nikmat di antara sekian banyak nikmat. Yang dua nikmat ini kita semua jamaah, termasuk khotib, banyak lalai, lupa kepada dua nikmat ini. Kita tidak sadar kalau kita berada di atas sebuah kenikmatan, adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Yang pertama jamaah adalah nikmat kesehatan, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan jamaah, tanpa kesehatan kita tidak akan mampu, kita tidak akan mungkin bisa menikmati semua fasilitas, semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita di muka bumi ini. Iya kan? Apalah gunanya harta yang kita miliki kalau kita sakit? Apalah gunanya mobil mewah yang kita miliki kalau kita berada di kursi roda? Dan seterusnya, nikmat-nikmat yang lainnya tidak akan nikmat kalau nikmat sehat ini diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam sebuah sabdanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kesehatan adalah salah satu bentuk kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu quta yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kita yang di pagi harinya mendapatkan keamanan di dalam rumahnya, kita aman dalam rumah kita, istri kita, anak kita aman, wa mu'afan fi jasadi, sehat jasad kita, tidak ada satupun yang kurang, organ tubuh kita sehat semua, indal quta yaumi. Kemudian yang ketiga, ada makanan pokok yang bisa kita makan pada hari itu jamaah. Maka apa kata Nabi kita? Faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya. Seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya jamaah. Dan kita lihat nikmat kesehatan adalah atau sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jemaah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kelak kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jemaah. Dan salah satu nikmat yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala tanya adalah tentang nikmat kesehatan. Tentang nikmat kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna awwala ma yas'al anhu yaumil qiyamah
Yang pertama akan ditanya kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni abadu anin na'im, yakni yang berkaitan dengan hamba tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ayyaqula lahu alam tusihhu laka jismak wa nuwika minal ma'il barid. Bukankah kami telah berikan kepada engkau kesehatan dan minuman dari air yang menyejukkan. Ini jamaah nikmat kesehatan yang kebanyakan kita lalai, kebanyakan kita lupa, terpedaya, tidak sadar kalau kita berada di atas kenikmatan jamaah. Nanti kita baru merasakan nikmatnya sehat, itu kenikmatan. Tatkala kenikmatan sehat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala selang impuls telah menempel pada tangan kita, baru kita ingat betapa pentingnya itu kesehatan, betapa nikmatnya itu kesehatan. Kemudian yang kedua jamaah, Nabi kita menyebutkan nikmat kedua yang manusia banyak lalai adalah nikmat waktu jamaah. Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan waktu. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan masa. Buktinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Wal 'asr. Demi waktu, demi masa yang sekarang kita berada di dalamnya jemaah. Bahkan tidak satu pun waktu yang kita lewati melainkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya jemaah. Datang waktu subuh, apa kata Allah? Wal fajar. Demi waktu fajar. Was subhi idza asfar. Demi waktu subuh tatkala dia telah terang. Datang waktu duha. Allah juga bersumpah, wadduha, demi waktu duha. Datang waktu siang, demikian juga Allah bersumpah dengan waktu siang jemaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang tatkala telah terang benderang. Datang waktu malam, juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Wal laili idza yaksha, wal laili idza saja, demi waktu malam tatkala malam telah melingkupi waktu siang, menutupi siang. Wal laili idza saja, demi malam tatkala malam itu telah sepi, telah sunyi jemaah. Ini menunjukkan kepada kita semua sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan yang namanya waktu. Maka agungkanlah waktu ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya jemaah. Bagaimana dengan kita manfaatkan sebaik-baiknya, dengan kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita bisa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Nikmat ini adalah nikmat waktu ini jemaah. Jika Allah telah luput dari kita, tidak akan bisa untuk kembali kepada kita jemaah. Hari-hari yang telah kita lalui tidak akan mungkin untuk bisa kita ambil kembali, untuk kita ulang kembali, tidak akan mungkin bisa, mustahil. Waktu adalah modal kita dalam kehidupan dunia ini jemaah. Manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tatkala kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka di sanalah tujuan hidup kita, maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana datang nasihat yang sangat berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Suatu saat Rasulullah SAW memegang kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Faqal, saya berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang asing. Orang muslim, mukmin jamaah tidak butuh terkenal.
Ya. Betapa banyak orang-orang yang ingin terkenal, dia halalkan segala cara, bahkan kehormatannya pun dia jual untuk demi dia terkenal di depan, di mata manusia, di mata dunia. Atau kita hidup di dunia bagaikan orang yang melakukan suatu perjalanan kemudian kita meninggalkan dunia ini jamaah. Maka kita lihat bagaimana ucapan Abdullah bin Umar tatkala memahami nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, idza asbahta fala tamtadil masa. Jika engkau berada di waktu subuh, janganlah engkau menunggu nanti saya beramal, nanti di waktu subuh. Wa idza asbahta wa idza amsayta fala tamtadil subah. Dan jika engkau berada di waktu subuh, jangan engkau mengatakan nanti saya beramal di waktu sore. Khudh min sihhatika limaradik, min hayatika limautik. Manfaatkanlah, gunakanlah sebaik-baik mungkin kesempatan kesehatan sebelum datang yang namanya sakit, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang yang namanya kematian jamaah. Maka ini adalah pelajaran yang sangat agung bagi kita semua jemaah, untuk hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tempat untuk kita tinggal selama-lamanya, tidak menjadikan dunia tempat untuk kita menetap selama-lamanya. Kita semua paham jemaah, kita hidup di dunia ini memiliki waktu. Ada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua. Kita tidak akan bisa hidup di dunia ini selama-lamanya. Kita lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang ada di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di muka bumi ini pasti akan musnah, pasti akan sirna, pasti akan hilang, tidak kekal di muka bumi ini jamaah. Dan kita lihat ucapan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun ingat, engkau pasti akan menemui namanya kematian. Dan kita lihat pula jamaah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya tatkala Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini jamaah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Apa kata Allah? Bagi kalian wahai Adam, di muka bumi ini ada tempat tinggal, ada tempat untuk menetap, tempat untuk tinggal. Wa mata'un, dan perhiasan, ada kesenangan di muka bumi ini. Sampai kapan? Allah sebutkan wa mata'un ila hin, sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mananya apa? Tempat tinggal kita di dunia ini, kesenangan kita di dunia ini, perhiasan kita di dunia ini ada masanya, ada waktunya. Kita tidak akan kekal selama-lamanya jemaah. Oleh sebab itu jemaah, jadikanlah dunia ini atau hakikat dunia ini bukanlah tempat untuk kita tinggal jemaah, tapi dunia ini adalah tempat untuk kita meninggal. Kita akan meninggalkan dunia ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini jemaah. Oleh sebab itu, jangan kita tertipu dengan perhiasan dunia, dengan kemegahan dunia, dengan kenikmatan dunia, apalagi sampai kita menjual, mengorbankan agama kita, akidah kita, keyakinan kita untuk suatu perhiasan dunia yang sifatnya hanya menipu. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat indah dari Imam Al-Basri rahimahullah taala berkaitan dengan masalah ini. Beliau pernah mengatakan, iyyaka wa tashwif, iyyaka wa tashwif, hati-hatilah kalian
dan menunda-nunda amalan, menunda-nunda ibadah. Nantilah saya sholat, nantilah saya puasa, nantilah saya zakat, nantilah saya sedekah, nanti dan nanti. Iya wa tashwif, hati-hati kalian. Kenapa jemaah? Fa innaka yaumik, sebab hari, waktu kita, waktu kalian, waktu engkau adalah hari ini. Walasta bigodan, bukan waktu yang akan datang. Waktu kita adalah waktu hari ini jemaah. Jangan kita tunda-tunda amal ibadah yang ingin kita lakukan. Besok belum tentu kita bisa datang ke masjid ini untuk sholat tarawih. Tidak ada jaminan. Maka manfaatkanlah waktu yang ada ini, kesempatan yang memberikan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menunda-nunda kebaikan amal ibadah yang ingin kita lakukan jemaah. Kemudian dari satu hal yang indah juga dari sabda Nabi kita Muhammad SAW, tatkala Nabi kita ditanya tentang siapakah mukmin yang cerdas. Ayyul mu'minina iyas, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang cerdas itu? Maka Nabi kita menjawab adalah qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istidadan ulaika lakiyas. Muslim mukmin yang cerdas adalah mukmin yang banyak mengingat kematian jemaah. Dia banyak mengingat kematian, dan yang paling baik mempersiapkan bekal tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, ambillah bekal, buatlah bekal bagi kalian semua. Fa inna khayra zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan petikan hikmah hadis Ibnu Umar tentang kehidupan di dunia, hendaknya kaum muslimin mukminin itu zuhud dalam kehidupan dunia jemaah. Kalau kita bicara masalah zuhud, jangan diidentikan dengan kemiskinan. Tidak. Orang kaya pun bisa zuhud. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan zuhud adalah qasrul amal, adalah pendeknya angan-angan. Pendeknya angan-angan jemaah. Jangan sampai kita berangan-angan masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Yang dengan panjangnya angan-angan ini jemaah akan membuat kita lupa, lalai dan mengingat kematian. Kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lupa kepada kampung halaman kita itu akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala jemaah. Maka inilah dua nikmat, kesehatan dan waktu, yang kita semua manusia banyak lalai, terpedaya, tertipu, lupa kalau ini adalah suatu nikmat jemaah. Dan pada saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kenikmatan bulan suci Ramadan, kesehatan kita pada saat ini, waktu luang kita pada saat ini, itu yang paling Allah Subhanahu wa taala tanyakan adalah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kemana kesehatan kita? Di mana nikmat sehat kita? Di mana nikmat waktu luang kita? Kita habiskan, kita usahakan tatkala kita menjumpai bulan suci Ramadan jemaah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan ini, bulan yang penuh dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala bukakan tuftahu abwabus sama, abwabul jannah, abwabur rahmah, abwabul barakah. Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu berkah, pintu-pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala buka jemaah. Yang artinya kebaikan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan dengan sebuka-bukanya. Maka ambillah bagian sebanyak-banyaknya jemaah. Ingat, Ramadan bukan mendidik kita hanya semangat di awal. Ini fenomena kita jemaah. Ya. Di awal masjid full, penuh.
Tapi semakin naik Ramadan, maka semakin naik juga saf kita. Ya, tidak, bukan demikian. Ramadan mendidik kita untuk bisa istiqomah. Ritme ibadah kita jangan kita kurangi. Upayakan kita istiqomah sampai 30 hari ke depan jamaah. Ya. Sebab di penghujunglah inti dalam Ramadan, yaitu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam ini jamaah, jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya melebihi usia kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jamaah. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi nasihat bagi kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk bisa lebih optimal, maksimal manfaatkan kesehatan kita, waktu luang kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.